Kemarin WHO baru aja mengeluarkan statement bahwasanya banyak negara-negara yang salah dalam penanganan COVID-19. Akibatnya banyak sekali kasus dalam satu hari itu bahkan mencapai 230.000 penambahan kasus di seluruh dunia. Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Ya, kritikan WHO itu sangat akurat ya, ketika dia membandingkan banyak negara yang berhasil dengan negara yang masih belum berhasil. Perbedaannya jelas. Pertama adalah kecepatan untuk melakukan intervensi. Pada saat awal masih banyak yang ragu untuk melakukan intervensi. Oke. Kedua, seringkali dipilih intervensi yang tidak akurat dan tidak serius untuk menangani pandemi. Ya kan, sehingga terkesan ada respon yang tidak terkoordinasi atau disorganized ya. Padahal untuk penanganan pandemi ini butuh manajemen yang solid ya dan juga butuh kepemimpinan. Nah, sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan. Karena yang bisa memimpin pandemi itu harusnya seorang pemimpin yang mempunyai jiwa untuk mengatasi emergensi. Dan dia mengambil alih semua dan tidak mendelegasikan pada siapapun. Misalnya kepala negara itu harusnya mengambil alih, tidak membuat suatu panitia ad hoc, ya kan? Jadi menggunakan semua unsur struktur negara untuk mengendalikan masalah pandemi ini, karena masalahnya bukan hanya pandemi, dampaknya itu juga banyak. Nah, karena itulah tidak bisa hanya gugus tugas atau tidak bisa hanya panitia-panitia untuk menangani ini. Ya inilah negara yang harusnya memimpin penanggulangan ini. Oke, Pak. Anda melihat Indonesia termasuk dari salah satu negara yang dimaksud oleh PBB ini, Pak? Ya, Indonesia termasuk negara yang masih dianggap belum berhasil. Dan ini beberapa negara misalnya kriteria ekonomi pun kita dianggap negara yang tidak aman. Jadi 3 negara terendah dari 100 negara yang masih belum dikatakan aman. Ini artinya secara tidak langsung Indonesia dianggap belum berhasil. Oke. Dan kita jangan berpuas diri dulu dan jangan merasa sudah berhasil. Kita belum berhasil dan jauh dari untuk berhasil. Ya, karena janganlah memikirkan apakah akan membuka investasi, apakah akan membuka suatu turisme. Selama negara kita belum dikatakan aman, usaha-usaha itu tidak akan optimal, bahkan mungkin gagal. Ini menurut saya kita harus menseimbangkan antara intervensi dalam mengatasi pandemi dan juga memulihkan ekonomi. Oke, menyeimbangkan antara pandemi dan ekonomi. Pak, berkaitan dengan hal ini, sebulan yang lalu pemerintah sudah mulai untuk melonggarkan PSBB dengan cara memasuki masa-masa transisi. Tapi dalam satu sisi kita lihat datanya jumlah dari pasien yang terinfeksi COVID ini semakin hari semakin meningkat. Kalau sebelumnya itu rata-rata di bawah 1.000, nah setelah dilonggarkannya itu sekarang rata-rata di atas 1.000 per harinya penambahan jumlah kasus, Pak. Ini Anda melihatnya seperti apa, Pak? Apakah ini disebabkan karena aturan tersebut atau ada penyebab lain, Pak? Ya, jadi kalau dalam pandemi cara yang paling efektif pertama adalah penduduk harus tinggal di rumah. Ya kan? Apakah namanya pembatasan sosial berskala besar, apakah lockdown, itu sama saja artinya. Oke. Ya kan? Hanya beda satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia. Dan tingkat lockdown juga bervariasi. Ada yang sifatnya parsial, ada yang full. Kebanyakan sih parsial ya, tidak penuh. Jadi itu adalah pilihan untuk secara cepat untuk menekan pandemi. Ya, tentunya kita tidak bisa selamanya membuat penduduk untuk tinggal di rumah. Sejak kita melakukan pembatasan sosial berskala besar, ya kan, walaupun tidak efektif dan tidak optimal, hanya separuh penduduk Indonesia yang patuh untuk tinggal di rumah, kita berhasil menekan sebagian penurunan yang tadinya angka reproduktif yang 4 menjadi 1, sekitar 1. Walaupun tidak sama efektifnya di berbagai wilayah di Indonesia. Dan ini yang menurut saya kemudian dilonggarkan, ya, harus diganti. Tadinya harus tinggal di rumah,
Sekarang kalau sudah mulai melakukan aktivitas, apa yang bisa mengurangi risiko penularan? Yaitu menggunakan masker. Kemanapun dia pergi harus menggunakan masker. Udah wajib untuk menggunakan masker dan ditambah dengan menggunakan sering mencuci tangan dan menjaga jarak. Ini adalah cara-cara yang sudah terbukti secara ilmiah dapat menurunkan risiko penularan. Sama efektivitasnya kalau penduduk suruh tinggal di rumah. Ya, kalau penduduk tinggal di rumah gampang, tinggal di rumah saja gitu kan. Tapi kalau untuk memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, itu harus ada konsistensi yang tidak bisa begitu saja diterapkan dipahami oleh penduduk. Karena itulah pemerintah harus melakukan mengedukasi masyarakat untuk bisa melakukan itu. Kalau mau dilonggarkan atau mau mengizinkan penduduk beraktivitas. Karena kalau tidak akan terjadi potensial kenaikan yang lebih cepat daripada yang kita bayangkan. Artinya Anda melihat bahwasanya yang dilakukan pemerintah ini belum cukup untuk melakukan pelonggaran PSBB, syarat-syaratnya belum dipenuhi oleh pemerintah, atau mungkin komunikasinya terhadap publik yang masih belum kurang. Ya, itu kan upaya pemerintah juga. Jadi memang tidak koheren, tidak berpikir yang bagaimana seharusnya. Berpikirnya hanya menenteramkan masyarakat. Kita bukan saatnya menenteramkan masyarakat. Kita harus meningkatkan partisipasi masyarakat bahwa pandemi ini memang masih tinggi, tingkat penularannya masih tinggi. Indonesia itu tidak normal, Indonesia itu abnormal. Nah kan, ini dibandingkan negara lain yang sudah berhasil menekan dan mereka pun juga mewajibkan penduduknya menggunakan masker. Mereka ingin mencegah gelombang kedua. Kita masih belum berhasil mencapai gelombang pertama. Jadi kita harus melakukan upaya-upaya yang keras, yang sama dasarnya terhadap efek daripada PSBB. PSBB kan atau lockdown itu ditakutin efeknya terhadap ekonomi. Sekarang sudah dibuka. Satu-satunya cara itu ya menggunakan masker, menjaga jarak, dan melakukan mencuci tangan. Itu harus menjadi perilaku masyarakat yang wajib dilakukan. Bagaimana supaya wajib dilakukan? Salah satu adalah melakukan edukasi yang masif. Dan kemudian menerapkan aturan-aturan supaya masyarakat patuh. Kalau tidak patuh, ada regulasi-regulasi, membuat penalti atau membuat insentif supaya masyarakat patuh. Dengan demikian kita bisa mengendalikan ekonomi dan sekaligus bisa mengizinkan masyarakat melakukan menekan pandemi dan sekaligus membiarkan masyarakat untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi. Regulasi jadi harus belum imbang. ada. Harus imbang. Oke, sampai saat ini regulasi ini belum ada, Pak, sepertinya. Belum ada kewajiban secara nasional untuk menggunakan masker. Belum ada kampanye publik secara nasional untuk mengubah perilaku penduduk supaya pakai masker, menjaga jarak. Semuanya masih sporadis. Semuanya dianggap kalau sudah memasang sesuatu iklan atau jubir sudah bicara dalam konferensi pers itu sudah cukup. Jauh dari cukup. Karena masih banyak penduduk yang tidak paham dan masih banyak penduduk yang merasa tidak berisiko untuk terinfeksi COVID-19 ini. Oke. Kita akan mencoba melihat negara yang dinilai berhasil nih, Pak. Salah satunya adalah Hong Kong. Hong Kong ini agak unik sebenarnya karena jumlah penduduknya ini lebih banyak, sementara jumlah pulaunya itu lebih kecil. Artinya Hong Kong ini merupakan negara yang cukup padat sekali dengan jumlah penduduknya. Tapi yang menarik adalah jumlah angka positif di Hong Kong ini sedikit sekali, Pak. Bahkan cuman mencapai sekitar berapa ini? 1.656 kasus di Hong Kong. Yang meninggal itu ada sekitar 10 orang dan yang sembuh 1.254. Artinya dari sekian banyak itu yang meninggal 10 orang. Ini yang bisa kita pelajari apa kira-kira, Pak? Negara Hong Kong negara yang sudah mendapat ancaman potensial pandemik seperti SARS, ya kan, dan banyak dia dekat dengan ancaman terbesar adalah negara Cina. Ya kan, jadi negaranya itu penduduknya siap, lebih alert, lebih waspada. Mereka penduduk-penduduk yang menghadapi ancaman besar itu akan lebih mudah digerakkan, dimobilisasi.
karena mereka harus melindungi keselamatan mereka. Sama seperti Taiwan, negara yang kecil, tetapi juga karena negara itu mendapat ancaman sosial, ekonomi, atau tekanan-tekanan dari negara besar seperti Cina, mereka jauh lebih siap, karena mereka negara-negara yang siap. Sama seperti Korea, karena Korea harus siap perang dengan Korea Utara, mereka jauh lebih siap untuk mobilisasi. Dengan demikian, kita harusnya juga bisa, karena ancaman kita selama ini seolah-olah tidak ada ancaman. Padahal negeri ini penuh ancaman, ancaman disaster, bencana alam, dan sebagainya. Tapi kita kan tidak pernah dididik untuk siap untuk melakukan apapun menyelamatkan republik ini, menyelamatkan jiwa ini. Itu yang harus dilakukan. Oke, Pak. Pak, terakhir Pak, untuk point out yang tadi, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk saat ini? Ini karena ekonomi sudah mulai turun, terus menurun, begitu Pak, sementara kasusnya terus meningkat. Kira-kira untuk saat ini yang the best thing to do, apa yang harus dilakukan pemerintah kira-kira? Oke, saya punya 2 resep yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ya kan, dan ini harus dilakukan secara dengan kepemimpinan yang langsung diambil alih oleh presiden. Pertama adalah upayanya jangan lagi ad hoc, tapi langsung dipimpin oleh negara dengan kabinetnya, ya kan? Jadi dengan demikian negara inilah yang merespon pandemi. Bagaimana responnya? Pertama, melakukan surveillance yang aktif, testingnya ditingkatkan, kontak tracingnya ditingkatkan, ya kan? Isolasinya juga harus strategis, tidak boleh isolasi mandiri dan sebagainya, harus ada tempatnya, ya. Itu dari surveillance, ya kan? Yang bisa yang tekniknya adalah dinas kesehatan dan Kementerian Kesehatan, gitu. Jadi tidak mungkin dilakukan oleh gugus tugas misalnya, karena itu panitia ad hoc, ya kan? Dan kedua adalah melakukan kampanye, kampanye pendidikan perubahan perilaku, pendidikan. Karena apa? Kita mendidik masyarakat terus-menerus, menggunakan semua media komunikasi, baik yang elektronik, yang cetak, maupun menggunakan pengaruh-pengaruh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh tradisional, tokoh-tokoh kesenian. Ini yang menurut saya mereka itu bisa lebih didengar dan mungkin juga bisa lebih dipahami karena menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Masyarakat kita sangat heterogen. Ya kan, ini yang perlu dilakukan karena tanpa melibatkan masyarakat, maka pandemi ini akan tidak bisa berhasil. Masyarakat itu yang diminta patuh, masyarakat itu yang diminta untuk memakai masker, tetapi tidak dipahami kenapa mereka harus memakai masker. Mereka tidak diajak. Jadi masyarakat itu the front line, garda terdepan dalam merespon ini. Ya, ini yang harus dipahami oleh kita semua. Kita membutuhkan supaya masyarakat sadar, supaya masyarakat patuh, tapi tanpa diedukasi, tanpa dilibatkan, maka itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin. Oke. Pak Pandu, makasih banyak atas waktunya wawancara dengan Kompas TV.